What's up YouTube? Ketemu lagi di OneFrex, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena di channel ini gue akan bahas parfum-parfum budget friendly buat kalian. So guys, gue pernah bilang sama kalian, salah satu parfum favorit gue yang sangat gue suka, mungkin masuk top 3 ya untuk gue ya, itu YSL EDP. Gue suka banget parfum itu, karena parfumnya manis, fresh, fruity, aromatik ya. Gue suka performance-nya, gue suka wanginya, gue suka versatile-nya, bisa dipakai kapan aja. Gue udah habis 2 botol, sekarang botol ketiga gue. Itu memang salah satu favorit top 3 gue ya. Uh, tapi harganya itu naik terus. Ya, harganya itu naik terus. Dari gue inget gue beli pertama tuh di bawah $100, terus udah naik $100, sekarang dia naik hampir $140 ya, terus 1.500.000 lah ya. Tapi tetap worth it gue bilang. Tapi gue nggak bakal bahas parfum itu di sini karena itu nggak budget friendly. Dan gue ketemu uh, klonnya dari House of Latava. Seperti biasa, Latava kalau bikin klon tuh top chair ya. Nama parfumnya adalah Latava Fakar. Ini namanya nih kalau di Kanada kita harus sebut hati-hati. Gua nggak tahu Fakar atau Fakar, tapi tetap kita harus hati-hati ngomongnya. Ini Fakar Fakar Black ya namanya ya. Ini harus disebut hati-hati. Gua nggak tahu dia artinya dalam Arab tuh apa, teman, dalam bahasa Inggris tuh ya harus hati-hati lah ya. Ya, kayak gini penampakannya ya. Kita korek-korek, kita bahas apakah mirip dengan parfum favorit gua, dan check it out. Latava Fakar Black. Oke, sorry kalau gua sebut namanya salah ya. Tapi ya, whatever lah ya. Kotaknya seperti biasa yang gue bilang, Latava selalu datang dengan box bagus. Kotaknya ya, dengan depannya ada ya gini-gini lah ya. Belakangnya ada ingredientsnya segala macam. Bisa lihat di sini. Sampingnya kosong, bukanya kayak gini. Oke, saya buka. Dan tara, parfumnya di sini. Oke, kayak gini dengan sedikit ada bludru-bludru. Ini kenceng banget ditaruhnya, agak susah dikeluarinnya ya. Jadi safe banget ya. Ini agak susah dikeluarinnya. Benar-benar susah, nggak jatuh. Ini keluarinnya susah guys. Oke. Akhirnya keluar cuy. Botolnya penampakannya kayak gini ya. Saya lihat ya. Di atasnya ada lambang Latava, di tutupnya. Ini ada ya mukaliknya, ini kaca-kaca di paint, belakangnya ada kayak sisik ikan. Tutupnya juga ada sedikit berat ya guys ya. Tapi ini memang klik. Tapi ini nggak safe banget kalau angkat dari tutupnya. Safe nggak safe, jangan pernah angkat dari tutupnya, oke? Gue udah punya pengalaman pecah banyak, oke? Dapat pecah. Ya. Terus apa namanya ada sedikit. Ini begitu kita buka tutupnya, kita langsung bisa kecium. Ini agak-agak strong ya. Ada sedikit karet di sini, ya. Jadi fotonya yang memang nggak ada tulisan apa-apa, cuma ada tulisan Fakar Black, that's all, dan hologram seperti biasa atau apa, dan simple aja ya. Cuman jujur gua nggak suka tipikal botol yang model-model begini ya, yang model-model begini, yang model-model kayak kayak banyak corak lah ya, kayak apa ya contohnya, yang aneh-aneh kayak gini sih terlalu aneh menurut gue ya, terlalu timur tengah banget ya. Gue tuh suka yang kayak simple-simple aja, kayak tentunya kayak Bentley ya, yang gampang simple-simple aja. Gue lebih suka yang kayak gitu ya. Cuman ya memang ini dia mencoba untuk unik ya, tapi dia bawa nuansa timur tengahnya. Gue kurang aja, gue kurang suka yang kayak gini. Di tangan enak, di tangan lumayan enak ya.
Gue udah pakai ini tes beberapa kali. Gue selalu overspray ini karena eh, murah ya. Ini gue beli sekitar 15 dolar Kanada atau sekitar 150.000 aja. Jadi overspray oke lah. Jadi dengan harga 15 dolar gitu, why not kita overspray? Karena ini juga clone dari parfum favorit gue. Jadi gue selalu tes like, kayak 15 spray, 20 spray kadang ya. Mungkin terlalu banyak buat kalian ya, tapi itu standarnya gua untuk spray parfum. Scent profile-nya sendiri, gua bisa bilang ini sekitar 80-85% mirip. Oke. Okay? Kalau kita tes, kalau kita tes spray, itu baunya dia enggak sekuat yang original. Yang original begitu kita spray, openingnya itu langsung projectionnya tuh gila banget. Langsung bisa gue bilang itu fill the room. Openingnya ya. Ini kayak versi light-nya, versi amannya lah gitu loh. Kayak kayak contohnya misalnya dia ada dua parfum, satu intense, satu yang biasa gitu. Ini biasanya yang original tuh ini intense-nya gitu ya. Kita bisa cium gitu, openingnya tuh fresh fresh aromatik gitu ya. Sama. Dan kalian juga bisa cek notes-nya itu, dia hampir sampai notes-nya pun dia copy banget YSL EDP. Jadi nggak ada bedanya. Nah, tapi seperti biasanya, dia copy semuanya, semua sampai notes-nya tuh mirip. Bukan berarti semua performance-nya tuh mirip. Ini wanginya juga mirip 100%, performance bisa sebagus yang original. Karena kan biar notes-nya sama, tapi bahan dari alkoholnya, dari mungkin ini apa namanya, bahan-bahannya itu beda kualitasnya gitu ya. Nah, makanya dia bisa dapat ini, bayangkan aja ini 15 dolar 150.000, yang itu 1,5 juta, bedanya 10 kali lipat gitu. Jadi dari kualitas alkohol segala macam itu beda. Ini ada sesuatu yang bikin beda sama yang YSL original. Ini lebih fruity, jadi lebih fresh. Ya, kita bisa cium bau freshnya, bau fruitynya itu lebih ketara di sini. Kalau YSL yang EDP itu lebih murni, benar-benar aromatik, manis, sweet banget. Ini sweet juga, tapi dia ada sedikit sentuhan fruity sama freshnya. Jadi perbedaannya kenapa gue bilang ini 80-85% mirip doang, karena dia nggak semanis yang original. Ya, dia ada sentuhan fruity-nya, freshnya. Yang original memang dia ada sentuhan fresh, tapi dia uh, manisnya itu kayak nutupin fruity sama freshnya. Jadi citrusnya nggak gitu ketara. Untuk kedua parfum itu original sama yang ini, gue bisa sebut ada sentuhan sedikit blue fragrance ya, yang fresh fresh gitu ya. Tapi ya itu balik lagi. Ini dia lebih gimana ya? Kalau yang original, openingnya tuh lebih boom, langsung kayak nembak orang sekitar, langsung orang bisa cium. Ini lebih fresh. Ini, gue bisa bilang ini lebih smooth, lebih halus pembukaannya dibanding sama yang original. Pas dry down, mungkin opening gue bilang 80-85%. Pas dry down, gue bisa bilang ini ke 90% mirip. Jadi dia naik. Dry down-nya tuh memang mirip banget. Jadi aroma lavendernya, aroma aromatik dari manis-manis tong kabinnya itu kita bisa lihat. Jadi kalau yang original menurut gua itu manis, tong kabinnya kuat, terus lavendernya kuat, sama dia ada sedikit fresh fresh citrus ya. Jadi lebih dominan tuh manis sama manis tong kabin sama lavendernya, aromatik sekali. Kalau ini itu pembukaannya fresh fruity, pas dry downnya dia lavendernya keluar, dia manis tong kabin, tapi tong kabinnya lebih
lebih gimana ya ngomongnya, lebih nggak terlalu ketara gitu, nggak terlalu menyengat sekali gitu dibanding dengan yang originalnya ya. Tapi overall ini untuk performance saya sendiri ini not too bad loh. Yang original itu bisa sampai 12 jam ya. Ini kita bisa dapat sekitar 8 jam. 15 dolar kalian dapat 8 jam di kulit kalian, itu udah sangat wow sekali. Oke, 10 spray ya. Kita ngomongin 10 spray. Gua nggak bilang gua spray yang 20 spray ya. Ini gue bisa dapat 8 jam dengan projection yang oke lah di 1-2 jam pertama. Nggak segila yang original karena harganya memang beda ya. Tapi buat gua 15 dolar terus kalian dapat dengan 8 jam dengan projection yang lumayan dengan 85% 90% mirip, itu worth it banget. Ini bener-bener budget friendly banget. Terus gitu ini klon parfum favorit gua. Jadi gue cukup senang kecuali botolnya. Gua agak kecewa sih botolnya. Kenapa sih dia nggak ngopi ini apa langsung kayak semuanya gitu. Ini antivirus gua agak-agak sorry guys, annoying banget nih. Antivirusnya tuh agak-agak mengganggu guys. Oke guys, balik lagi guys ya. Sorry guys, jadi rekamnya tuh agak-agak nggak enak bunyi-bunyi. Oke, sorry guys. Jadi menurut gua overall buat gua bisa kasih nilai ini agak tinggi ya karena dia memang bener-bener niat banget dia ngeklon parfum favorit gua. Gua kasih ini 7,5 dari 10 atau mungkin 7,5 ke 8 lah ya, 7,7 lah. Dia nggak mencapai 8 tapi 7,7 gitu ya. Emang agak tanggung ya. Karena buat gua jusnya sendiri, jusnya oke, performance-nya oke, botolnya mungkin sebagian dari kalian tuh suka yang botol-botol aneh-aneh kayak gini ya. Tapi sentuhan Timur Tengah gini ya, gua tuh nggak suka. Gua nggak suka yang kayak gini. Buat gua kalau dia mau unik, unik kayak gini tuh gua suka. Yang kayak unik-unik kayak gini. Tapi dia unik tapi tetap simple gitu. Bawaannya simple, ya kan? Jadi buat gua ini 7,7 7,8 dari 10. Fresh, enak, overspray, safe, blind buy, safe. Tapi gini, kalau buat gua ya, karena ini kan dia ngeklon YSL EDP. YSL EDP kayaknya kalau kalian ke department store apa gitu dia selalu ada testernya. Kalian coba dulu. Nah, ini 85-90% suka. Jadi, soalnya gini, nggak semua orang suka parfum manis kayak gua. Ya, gue suka parfum manis. Jadi gue suka banget parfum manis-manis. Ya, parfum-parfum yang fruity-fruity, segar-segar, itu gue suka. Gue bukan penggemar, bukan big fans of parfum leather ataupun woody. Gue nggak bilang gue nggak suka, gue suka juga, tapi gue bukan big fansnya, gitu ya. Jadi kalian bisa coba dulu sebelum beli. Atau jangan beli yang YSL EDP asli, beli yang ini dulu. Karena kan cuma 150.000, 200.000, nothing tulus lah buat parfum yang versatile lu bisa pakai kapan aja, di mana aja, musimnya juga apa aja. Jujur aja yang original, gue pakai di musim mau dingin, musim panas, mau winter di sini, mau summer, fall, autumn, gue pakai semuanya. Jadi gue nggak masalah dengan itu ya. Jadi oke lah overall ini oke buat gue ya. Cocok untuk kalian beli untuk nama-nama koleksi kalian untuk pakai sehari-hari juga ya. Oke, segitu aja. Kita udah korek-korek ini. Jadi buat kalian yang belum like, subscribe, ya kalian bisa klik like, subscribe buat support channel gua. Semoga channel gua bantu berkembang ya. Jadi gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian lagi. Gua lebih semangat kalau kalian like, subscribe.
buat yang udah like, subscribe, thank you a lot udah support channel gua. Jadi kita ketemu lagi di video lainnya. Ciao.